8 film Asia ter the best wajib tonton dan asik banget buat temenin lu di rumah nih guys. Check it out. Ram ทำข้อสอบได้ครับ Gak suka nonton horor, tapi pengen ngerasain sensasi deg-degan pas nonton. Bad Genius adalah film yang cocok banget buat jawab kegelisahan lo itu guys. Film yang berasal dari negara Thailand ini disutradarain sama Natawon Phonpria. Bercerita tentang seorang Lin, pelajar jenius yang mendagangkan jawaban ujian nasional kepada teman-temannya. Dalam melaksanakan aksinya ini, Lin dibantu oleh Beng tuh, seorang pelajar jenius lainnya yang tadinya merupakan rival di sekolah yang sama. Kemiskinan yang dialami mereka berdua membuat mereka melakukan tindak kriminal ini guys. Film yang berdurasi 2 jam 10 menitan ini bakal buat lu turn back rewind masa-masa lu nyontek waktu sekolah dulu banget tuh. Gak hanya itu aja, jantung penonton juga bakal dibuat terasa mau copot di beberapa scene karena ketegangan saat nyontek itu terjadi guys. Dijamin deh, film ini gak bakal ngasih nafas buat lo yang suka tidur pas lagi nonton. Di negaranya sendiri, film ini juga banyak banget dapat penghargaan tuh guys. Mulai dari film terbaik Asosiasi Film Nasional Thailand di tahun 2017, Best Screenplay, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, dan masih banyak lagi. Makanya gak ada alasan buat lu gak nonton film Bad Genius ini guys. Lagi pengen nostalgia, ketawa, plus romansa di saat bersamaan, Sunset in My Hometown adalah film yang tepat buat nemenin lu nih geng. Film tahun 2018 yang berasal dari Korea Selatan ini disutradarai oleh Lee Jong-ik, bercerita tentang Haksu yang diperankan oleh Park Jung-nim, seorang rapper yang setelah berkali-kali mencoba ajang pencarian bakat, akhirnya di tahun itu dia berhasil lolos. Namun sayangnya, sang ayah yang tinggal di desa menderita sakit keras yang memaksa Haksu harus menjenguk ayahnya yang sangat dia benci itu di sana. Sesampainya di desa, dia bertemu Sunmi yang diperankan oleh Kim Go-eun, teman semasa SMA-nya juga orang yang pernah menyatakan perasaan kepada Haksu dulu namun ditolak mentah-mentah olehnya. Sebuah kisah yang cukup hangat yang dibawa dengan komedi yang cukup fresh namun juga terasa menyentuh di akhir cerita. Selama film, lu bakal disuguhin oleh os-os dan soundtrack yang memanjakan kuping lu abis geng, asli. Film ini adalah salah satu film favorit gue dan kudu banget wajib lu tonton pokoknya. ที่ผมได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างนี้ Balik lagi ke negeri gajah duduk nih. Goblok. Maksud gue negara gajah putih. Homestay. Kalau ini film gue rekomendasiin buat lo yang ngerasa hidup lo itu udah gak ada artinya lagi tuh geng. Film besutan Park Bum Bum yang diproduksi tahun 2019 ini bercerita tentang seorang pria bernama Min yang baru saja melakukan bunuh diri. Namun, seorang guardian atau kalau kita bilangnya sih malaikat Ijroil ya, datang. Kemudian Min diberikan kesempatan untuk hidup dalam waktu 100 hari untuk mencari tahu siapa yang menyebabkannya untuk melakukan hal gila itu. Film yang dibawa dengan unsur CGI yang begitu apik ini cocok banget buat membantu lo dan teman-teman lo ke arah yang lebih baik buat ngejalanin hidup. Atau buat lo pemuda-pemuda yang kayak mental illness gitu, lo nonton ini dan lo bakal ngerasa kalau lo gak sesampah itu kok. Mau tahu gimana capek dan pusingnya bikin film? One Cut of the Dead. Film dari negara Jepang ini cocok banget buat lo yang mau tahu susahnya bikin film gengs. Film garapan Shinichiro Ueda yang dirilis tahun 2018 ini menceritakan sekumpulan filmmaker yang ingin membuat film horor long take tanpa ada cut di dalamnya. Yang menarik dari film ini adalah formula film dan cara bercerita yang tidak pernah kita lihat sebelumnya geng. Membuat penonton menggeleng-gelengkan kepala dan sedikit emosional ketika menonton film ini. Film ini udah diapresiasi di banyak banget festival baik itu nasional maupun internasional. Saking banyaknya, kayaknya nggak muat nih kalau gue omongin di satu video ini prestasinya apa aja. Termasuk Indonesia. Filmnya juga udah diputar di salah satu festival film internasional Indonesia punya nih, yaitu Jogja Network Asian Film Festival pada tahun 2018 lalu. Pernah patah hati sampai dada lo kerasa bolong gak sih? You Are the Apple of My Eye. Film dari Taiwan ini akan membuat lu terasa seperti itu setelah menontonnya. Pun berkali-kali ditonton, akan tetap bolong, percaya sama gue udah ngelakuin itu soalnya. Kisah yang diangkat dari kisah nyata sang penulis dan juga sutradara yang tak lain adalah Gideon Ko ini, atau nama lain adalah Ko Ching Teng, bercerita seorang pembuat onar. Ya, si Ko Ching Teng ini yang secara tidak sengaja duduk di depan cewek tercantik dan terpintar di kelas Sen Chiai. Dimulai dari hubungan yang cukup bodoh itu, mereka selalu melakukan hal bersama secara tidak sengaja yang membuat mereka makin dekat lalu timbul sebuah rasa. Film ini cukup memorable banget bagi beberapa orang, bahkan diadaptasi di beberapa negara dengan judul dan cerita yang sama. Bahkan, ini film udah gue tonton lebih dari 10 kali, namun tetap aja sumpah, dada gue bolong nontonnya. Fix, buat lu yang belum nonton, ini film wajib banget lu tonton sekarang juga. Buru matiin video dan lu cek You Are the Apple of My Eye. March, we've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. Crazy Rich Asian.
Film besutan Warner Bros bercerita tentang Nick, seorang pria kaya raya dari Singapura yang memacari seorang wanita biasa aja, Rachel Yu. Rachel tidak pernah tahu kalau Nick adalah seorang yang sangat kaya raya di Asia, sampai pada akhirnya Nick membawa Rachel bertemu keluarganya ke Singapura untuk menghadiri pernikahan saudara Nick nih geng. Konflik pun dimulai, mulai dari ketidaksetujuan sang ibu Nick dan lain sebagainya. Film besutan John M. Chu ini sekilas kadang-kadang kayak cerita FTV Indonesia gitulah. Tapi kalau kalian nonton film ini, dijamin tidak seperti itu. Dan tentu aja bakalan bikin lu semua baper dan mau meninggal pas adegan nikahan. Suka makan, Aruna dan Lidahnya adalah film yang cocok banget buat lu tonton nih gengs. Film asal Indonesia garapan Edwin ini bercerita tentang Aruna yang diperankan oleh Dian Sastrowadoyo melakukan perjalanan kuliner bersama sahabatnya Bono yang diperankan oleh Nicholas Saputra, dan Ned yang diperankan oleh Hana Al Rashid. Tidak hanya itu, dalam perjalanannya Aruna juga sedang meneliti kasus isu flu burung yang terjadi belakangan ini. Tak pernah disangka, Aruna bertemu orang dari masa lalunya, yaitu Faris, diperankan oleh Oka Antara, yang dimana membuat perjalanan mereka berempat menjadi penuh intrik dan drama tuh. Mulai dari cinta segitiga, kasus yang terasa makin janggal, juga cita-citaan sebel yang cukup manis buat ditonton. Film ini udah diapresiasi banyak festival film baik nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, film ini sempat mendapat nominasi film terbaik FFI tahun 2018 dan meraih penghargaan film dengan penulisan skenario terbaik di tahun itu. Satu tips nih, yang mau diet, gerakan keras nih nonton film ini. Karena setelah nonton ini, bawaannya pengen pesan GoFood. Kim Jahong. Suka petualangan, fantasi, berantem-beranteman plus sedih-sedihan secara bersamaan. Along with the God the Two adalah jawaban yang tepat, parah nih sumpah. Film asal Korea Selatan yang sutradarain oleh Kim Yong-hwa ini bercerita tentang Jahong yang diperankan oleh Cha Tae-yoon, seorang pemadam kebakaran yang baru aja meninggal karena nyelamatin seorang bocah. Karena meninggal dalam keadaan baik-baik aja nih, kalau di kita kan disebutnya mati syahid. Jahong dapat reward sebagai arwah kebajikan. Namun, meski begitu, Jahong harus menghadapi 7 sidang pengadilan untuk bisa bereinkarnasi kembali. Dalam perjalanan ini, Jahong ditemenin oleh 3 pembela yang menjadi pelindung dan juga pengacara Jahong di akhirat. Konsepnya ya mirip amal baik sama amal jahat lah gitu lah kalau di Islam kali ya. Film ini recommended abis sih karena bakal ngasih lo pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat-sangat berarti. Gak hanya itu sih, film ini juga seru abis, parah. Dibalut dengan CGI yang fantastis, dijamin gak bakalan bosen nontonnya. Film ini juga termasuk salah satu film Korea terlaris sepanjang masa tuh, Bek. Dan gue saranin sih, siapin tisu dah di beberapa scene kalau lo nonton film ini. Bakalan mengandung bawang banget, sumpah mata lo berair pasti, dijamin. Oke, segitu dulu aja cuap-cuap film dari gue. Sebenarnya banyak banget film-film Asia yang cukup keren dan menarik lainnya, tapi gak bisa dibahas dalam satu video. Oke, sekian dari gue. See you the next video.